Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menampilkan sebuah video renungan singkat dari Saudara Daniel Mananta tentang Christmas. Sepertinya saudara-saudara muslim sedikit kecewa dengan penampilan Daniel Mananta kali ini. Dan sepertinya ceramah Ustadz Abdul Somad pada waktu yang lalu tidak cukup kuat untuk meyakinkan Saudara Daniel Mananta untuk memeluk Islam. Dan berikut ini adalah renungan dari Saudara Daniel Mananta tentang Christmas yang isinya justru bertentangan dengan ajaran Ustadz Abdul Somad. Ini mumpung lagi Natal, gue percaya banget kalau misalnya hidup gue sudah dibeli oleh darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, dan dengan dia mati di kayu salib, dia membeli nyawa gue, dia membeli hidup gue, dia membeli jiwa gue. Sekarang gue jadi hak miliknya siapa? Jadi hak miliknya Yesus Kristus. Jadi again, manufacturer atau creator, pembelinya, the purchaser, sama the owner. Dan itu adalah yang berhak untuk ngasih tahu gue ini siapa. Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya, walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa, dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Jadinya gak peduli apa yang orang ngomong tentang lo, mereka gak punya hak apa-apa ke dalam diri lo. Yang pertama, mereka tidak menciptakan lo. Yang kedua, mereka tidak membeli lo. Dan yang ketiga, mereka tidak memiliki lo. Right? Nah, hanya Tuhan yang mempunyai hak untuk nge-labelin lo. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Tuhan nge-labelin lo apa? Walaupun teman-teman lo sekarang ini mungkin lagi nge-labelin lo weirdo, kayak gue dulu, pecundang, loser misalnya. Mungkin ini ada seseorang yang lagi butuh dengar ini di Natal tahun ini. Tuhan nge-labelin lo masterpiece. Dia ngerasa lo adalah ciptaannya dia yang benar-benar dibanggakan banget ke malaikat-malaikatnya. Dia benar-benar bangga banget sama ciptaannya, yaitu lo yang lagi dengerin ini. Yang kedua, beloved, yang paling dicintain dari yang paling dicintain. Kalau loved aja, ya udah dicintain. Tapi ini benar-benar yang paling dicintainnya banget, nget gitu. Karena dia adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Dia sangat sayang banget sama lo. Nah, cuman kadang-kadang gue ngerti, lo sendiri suka mikir, gue masih layak gak sih? Karena, aduh, gue kemarin baru aja berdosa. Ini sebelum dengerin ini, gue baru aja berbuat dosa. Well, gue pengen kasih tahu lu juga, karena ini bukan kebetulan lu nonton video ini, lu dimaafkan. Lu dimaafkan. Dengan kedatangan Yesus ke dunia ini, dan mati di kayu salib, darahnya Yesus menyucikan lu. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa, dialah Yudas Iskariot. Sehingga lu dimaafkan. Dan lu layak, sudah dilayakkan 2000 tahun yang lalu oleh darahnya Tuhan Yesus untuk bisa langsung ngobrol lagi dan berdoa lagi sama Tuhan Allah Bapa kita di surga. Dan lu dijagain. Ketika lu lagi tidur, lu dijagain sama Tuhan. Lu bangun tidur, lu dijagain. Kadang-kadang kita mungkin gak ngerasain, but He is with us. Mungkin kadang-kadang lu lagi berdoa, dan lu ngerasa, aduh, kok Tuhan kayak gak dengerin gue ya? Don't worry, Tuhan lagi ngegandeng tangan lu. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi digandeng, atau misalnya kita lagi dipimpin, ya orang yang gandeng juga diem-diem aja juga gak apa-apa. Karena kita tahu, kita lagi digandeng. Hidup kita lagi digandeng banget. Anyway, ini analogi label maker ini mudah-mudahan bekerja buat seseorang di luar sana. Dan gue berharap banget di Natal ini kita bisa sekali lagi memperingati tentang hari kelahiran Yesus ke dunia ini demi menebus dosa-dosa kita, demi menyelamatkan kita, supaya kita pun bisa dilayakkan untuk menyambung kembali hubungan kita dengan Tuhan di surga. Maka Nabi Nabi Isa alaihissalam pun juga akan meninggal. Hanya saja dia meninggal tidak seperti Nabi yang lain. Hidupnya habis, berakhir. Nabi Isa akan datang sekali lagi dan dia akan menghancurkan salib-salib. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan renungan Christmas dari Saudara Daniel Mananta. Dan isi dari renungan itu sepertinya sangat bertolak belakang dengan khotbah atau ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Sepertinya Saudara Daniel Mananta ini gagal menjadi mualaf
Dan itu mungkin bisa mengecewakan saudara-saudara muslim. Dan salah satunya, saudara Yusuf PI. Baik, itulah video Daniel Mananta. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Daniel Mananta terdahulu, dia ingin belajar agama Islam, itu sudah benar dilakukannya, yaitu belajar kepada seorang ustadz, yaitu Ustadz Abdul Somad. Kalau ada tujuan di balik itu, ya kita wallahu alam gitu ya. Apa tujuan Daniel kita nggak mau tahu gitu. Tetapi sudah betul yang dia lakukan. Kalau dia ingin belajar agama Islam, dia belajar kepada seorang ustadz, bukan kepada penghujat agama Islam. Kan seperti itu. Dari statement Daniel tadi, kita dapat melihat apa yang dia katakan. Bahwa kabar dia yang menjadi mu'alaf itu adalah hoax. Bahwa tahun ini dia masih mengikuti Natal. Kita dapat melihat di videonya itu ada pohon Natalnya. Dan dari suara dia, dari video dia mengatakan sesuatu tentang masalah urusan agama dia. Kita no comment tentang hal itu gitu ya. Tetapi kita ingin mengetahui apakah Daniel ini betul menjadi mu'alaf atau hanya sekedar belajar atau ada tujuan lainnya. Kita nggak tahu, kita nggak boleh suuzon juga. Nah, Oke teman-teman, demikianlah komentar dari saudara Yusuf. Sepertinya dia sedikit kecewa karena Daniel Mananta sudah belajar dari Ustadz Abdul Somad, tetapi dia masih Kristen. Dan sepertinya saudara Daniel Mananta sudah mempelajari apa yang diyakini oleh saudara Muslim, terutama soal penyaliban Yesus. Karena dalam kesaksiannya tadi, berulang-ulang dia mengatakan bahwa Yesus telah mati untuk menebus kita dari dosa. Tapi menariknya, komentar dari saudara Yusuf tidak berhenti di situ. Mari kita lanjutkan. balik lagi kita ke masalah Daniel. Dia mengatakan bahwa di dalam Tuhan dia ada yang namanya Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ini kan mengambil dari kosakatanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya melihat apa yang ada di diri Daniel ini, dia sedang berbaur gitu pikirannya, sedang tercampur dengan agama Islam serta dengan agama yang dia anut, yaitu Kristen. Nah, sebaiknya saya sarankan juga ya, kita tidak perlu mencampur-campurkan seperti itu. Karena yang hak tetaplah yang hak, yang batil tetaplah yang batil. Wala talbisul haqqo bil batili. Janganlah kamu mencampurkan yang benar dengan yang batil. Teman-teman, kita sudah mendengarkan pernyataan dari saudara Yusuf. Dan kembali dia mengatakan bahwa saudara Daniel Mananta menggunakan istilah-istilah di dalam Al-Qur'annya yang mengatakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sepertinya saudara Yusuf ini kurang literasi. Mungkin dia pikir kalimat pengasih dan penyayang itu cuma ada di Al-Qur'annya. Mari kita buka Alkitab kita. Apakah Tuhan kita itu pengasih dan penyayang? Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Lalu Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang mengatakan hal yang sama. Dan sepertinya durasi video kita akan panjang. Jadi kata pengasih dan penyayang bukan diambil dari istilah Islam. Dan kata pengasih dan penyayang sudah ada di dalam Alkitab. Oke teman-teman, demikianlah video tanggapan kita terhadap pernyataan saudara Yusuf. Tetap kita bawakan dalam doa saudara-saudara kita Muslim, terutama saudara Yusuf, karena kita mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.